Halo semuanya. Ngomong-ngomong, di dalam sebuah organisasi pasti ada sistem sosial dan kultur organisasinya kan? Nah, kira-kira ada yang tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan sistem sosial dan kultur organisasi tersebut? Akan membahas lebih dalam tentang sistem sosial dan kultur organisasi. Tetap tonton video kami hingga akhir ya, karena video ini sangat bermanfaat bagi Anda untuk menambah ilmu dan wawasan dan untuk berperilaku dalam organisasi dengan baik. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Hasanah dengan NPM 2386131035. Maksud dan tujuan saya membuat video ini yaitu untuk berbagi ilmu untuk para penonton, dan yang kedua untuk memenuhi tugas yaitu mata kuliah kepemimpinan dan perilaku organisasi. Terima kasih, selamat menonton. Oke, yang pertama saya akan membahas tentang sistem sosial di sebuah organisasi. Tapi semuanya udah pada tahu kan apa sih arti sebenarnya dari sebuah organisasi? Organisasi merupakan sebuah wadah untuk sekumpulan orang yang bekerja sama secara rasional serta sistematis yang terpimpin atau terkendali untuk mencapai tujuan yang sama dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di dalamnya. Tujuan dari organisasi dapat berupa barang, jasa, uang, dan lain-lain. Sistem sosial. Sistem sosial merupakan orang-orang dalam masyarakat dianggap sebagai sistem yang disusun oleh karakteristik dari suatu pola hubungan, di mana sistem tersebut bekerja untuk mewujudkan keinginannya. Beberapa hal yang menggambarkan organisasi sebagai sistem sosial antara lain dengan adanya organisasi sosial. Perilaku organisasi. Perilaku organisasi adalah telaah dan penerapan pengetahuan tentang bagaimana orang bertindak di dalam organisasi. Dengan demikian, dalam kaitannya dengan organisasi sebagai sistem sosial, maka kajian perilaku organisasi mencakup berbagai aspek seperti publik, bisnis, sosial, dan lain-lain. Kita tahu bahwa hampir semua pekerjaan dilakukan dalam lingkup sosial. Begitu pula dengan organisasi. Organisasi akan berjalan dengan baik jika diatur dengan sistem yang baik sehingga cakupan sosial di dalamnya dapat bekerja sesuai dengan yang telah diatur di dalam suatu sistem. Cakupan sosial yang dimaksud adalah pekerjaan, komunikasi, serta koordinasi yang dilakukan dalam organisasi tersebut untuk mencapai tujuan bersama. Organisasi sebagai sistem sosial. Organisasi dikatakan sebagai suatu sistem sosial karena organisasi adalah suatu wadah yang merupakan tempat orang berinteraksi yang terdiri dari dua orang atau lebih dan mempunyai peran serta fungsi masing-masing dalam organisasi tersebut dan mempunyai tujuan dari proses interaksi mereka. Sedangkan dalam pelaksanaannya, organisasi tidak terlepas dari keadaan sosial atau masyarakat, yang artinya organisasi bersifat terbuka. Sistem sosial yang dimaksudkan adalah organisasi tersebut disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat, sehingga terdapat hubungan antara organisasi dan masyarakat. Masyarakat adalah kumpulan individu-individu dalam suatu tempat yang berlangsung untuk jangka waktu yang sangat lama, bahkan seumur hidup, dan terjadi proses interaksi di antara mereka, sehingga terjadi atau terbentuk suatu peraturan-peraturan yang mengikat kehidupan mereka. Maka daripada itu,
Getzels dan Gupa menggambarkan organisasi sebagai sistem sosial yang dilihat dari proses interaksi sosialnya yang dilakukan oleh seorang pemimpin, yaitu terdapat interaksi yang sangat jelas antara lembaga dan individu atau para anggota organisasi yang merupakan bagian dari masyarakat dalam menjalankan suatu organisasi. Nah, sebelumnya sudah dijelaskan tentang sistem sosial dan organisasi. Sudah pada paham kan? Selanjutnya, saya akan membahas tentang kultur organisasi. Kultur organisasi. Kultur organisasi atau organizational culture adalah istilah yang sering dikacaukan oleh orang awam maupun ilmuwan dengan istilah kultur perusahaan atau corporate culture. Padahal yang dimaksud dengan budaya perusahaan seperti yang dinyatakan oleh Draha pada tahun 1997 adalah sebagai penerapan dari kultur organisasi pada lingkungan perusahaan. Jadi, kultur perusahaan atau corporate culture lebih bersifat praktis, sedangkan kultur organisasi bersifat teoritis. Kultur organisasi mendeskripsikan bagaimana orang-orang di dalam organisasi berpikir, berperasaan, dan bertindak. Kultur organisasi adalah nilai-nilai yang dimiliki dan dipatuhi oleh anggota organisasi dalam berpikir, berperasaan, dan bertindak. Di sini perlu ditekankan dan perlu diingat dengan baik-baik bahwa kultur perusahaan lebih bersifat praktis, sedangkan kultur organisasi bersifat teoritis. Kultur organisasi terbangun atau terbuat dari yang pertama, ada kultur asli berasal dari filosofi pendirinya. Filosofi itu pada gilirannya berpengaruh kuat terhadap kriteria yang digunakan dalam perekrutan. Yang kedua, tindakan dan ucapan manajemen puncak memantapkan norma-norma yang berlaku yang terkait dengan perilaku yang diterima dan tidak diterima dalam organisasi. Yang ketiga, organisasi harus membantu karyawan lama maupun karyawan baru untuk beradaptasi dengan kulturnya. Proses ini disebut dengan sosialisasi. Yang keempat, kultur ditransmisikan ke karyawan melalui penceritaan kisah, ritual, simbol, material, dan bahasa. Berikut ini merupakan beberapa manfaat serta tujuan kultur organisasi. Yang pertama, identitas organisasi, yaitu membedakan organisasi satu dengan lainnya. Yang kedua, perekat kebersamaan seluruh warga organisasi dalam hidup multikultural, juga mencegah konflik hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang ketiga, sarana pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien karena adanya kesamaan pikiran, pendapat, gerak, dan langkah. Yang keempat, meningkatkan kesehatan atau iklim organisasi yang kondusif. Yang kelima, meningkatkan mutu produk organisasi, baik jasa maupun barang. Yang keenam, menjelaskan dinamika kultur dalam organisasi. Yang ketujuh, memahami iptek baru yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh organisasi. Yang kedelapan, memahami resistensi budaya terhadap perubahan yang terjadi seperti pembelajaran organisasional dan perubahan organisasi. Setelah kita mempelajari sistem sosial dan kultur organisasi, selanjutnya kita akan memasuki contoh-contoh kultur organisasi di beberapa perusahaan. Disimak baik-baik ya. Contoh kultur organisasi yang pertama yaitu Lion Air. Siapa nih di sini yang nggak tahu sama Lion Air? Pasti tahu dong. Lion Air didirikan oleh Kusnan dan Rusdi Kirana. Perusahaan maskapai penerbangan ini memiliki reputasi budaya organisasi yang cukup baik. Faktanya, Rusdi sering melakukan pertemuan informal dengan para karyawan untuk mendiskusikan ide-ide yang dapat meningkatkan pengembangan perusahaan. Budaya transparansi ini
sering dipuji dan menjadi inspirasi bagi para karyawannya. Belajar dari perusahaan Lion Air, kita perlu memahami bahwa dengan memberikan kebebasan kepada karyawannya dalam berpendapat dapat memudahkan kultur positif terbentuk antara karyawan dan perusahaan. Selain itu, perusahaan maskapai penerbangan ini juga sering mengajak para karyawannya untuk mengikuti kelas pelatihan. Dengan begitu, para karyawan pun akan sadar bahwa mereka dapat bertumbuh bersama dengan perusahaan tersebut. Contoh kultur organisasi yang kedua yaitu Google. Ya, Google yang sering kita pakai sehari-hari. Google merupakan salah satu perusahaan yang diimpikan oleh banyak orang. Selain berpredikat sebagai perusahaan terbaik di dunia, perusahaan raksasa teknologi ini juga dinilai memiliki budaya organisasi yang baik. Selama bertahun-tahun, Google berpegang pada budaya kerja yang kasual atau terkesan santai. Tanpa disadari, lingkungan kerja seperti ini dapat membuat para karyawannya lebih merasa bebas mengutarakan ide dan menunjukkan potensi terbaik mereka. Selain itu, transparansi informasi menjadi hal dasar kedua yang paling dipegang oleh perusahaan Google. Direktur Pengembangan Sumber Daya Manusia Google menyebutkan bahwa setiap karyawan dapat mengakses seluruh informasi terkait rencana dan langkah perusahaan, serta hal apa saja yang sedang dikerjakan oleh rekan kerjanya. Budaya organisasi ini dapat menjadi acuan para pengusaha untuk mendapatkan kepercayaan para karyawannya. Contoh kultur organisasi yang ketiga yaitu Facebook. Sebagian besar dari kita tentu sudah tidak asing lagi dong dengan media sosial yang bernama Facebook ini. Facebook memiliki budaya kerja yang dapat mendorong karyawannya untuk bersikap kompetitif, namun tetap nyaman untuk bekerja di dalamnya. Bahkan menurut survei yang dilakukan oleh PayScale, 93% karyawan Facebook mengaku sangat senang dan puas ketika bekerja di perusahaan media sosial ini. Hal ini dikarenakan karyawan Facebook diberikan kebebasan untuk memberikan kritik dan saran kepada para manajernya. Perusahaan besar ini sebisa mungkin tidak membatasi ruang kerja karyawannya. Cukup sekian video yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.